Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar soli dan soliha SDS Mentari Arido Islamic School? Jumpa lagi dalam pembelajaran muatan matematika bersama Bu Guru Nafisa. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, tetap niatkan menuntut ilmu karena Allah. Soli dan Soliha, lihat ibu bawa apa? Ya, ibu bawa sebuah apel. Apel ini akan ibu potong sebelum dimakan. Apel ini sudah ibu cuci sebelumnya. Karena di masa pandemi seperti saat ini, kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar virus dan kuman tidak menyerang tubuh kita. Nah, sekarang ibu akan memotong apel ini menjadi 2 bagian. Nah, ibu sudah memotongnya menjadi 2 bagian sama besar. Sebelum mengenal lebih jauh tentang pecahan, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran setelah menyaksikan video ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengetahui apa itu bilangan pecahan. Siswa dapat membedakan pembilang dan penyebut pada pecahan. Siswa dapat menentukan bilangan pecahan melalui benda konkret. Apakah Soli dan Soliha tahu jika ilmu matematika tidak terpisah dari ilmu agama? Al-Quran telah berbicara tentang matematika. Ayat-ayat Al-Quran juga ada yang mengandung bilangan pecahan. Bilangan pecahan tersebut merupakan pecahan paling sederhana dan tidak dapat disederhanakan lagi. Misalnya dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Pada ayat tersebut, Allah menerangkan tentang waktu-waktu yang tepat pada sholat tahajud atau sholat malam. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3 dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tahukah kalian apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Pecahan adalah
bilangan dari dua bagian angka, yaitu angka sebagai pembilang atau numerator dan angka sebagai pembagi atau denominator. Contohnya adalah A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Kita mengenalnya dengan pecahan sederhana. Apa itu pecahan sederhana? Pecahan sederhana adalah pecahan yang tidak dapat dibagi lagi. Contoh pecahan sederhana sebagai berikut: 1/2, 1/3, dan 1/4. 1/2 atau setengah adalah satu dari dua bagian yang sama besar. 1/2 ditulis dengan setengah itu seperti satu buah lingkaran dibagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, satu dari dua bagian inilah yang dinamakan setengah. Selanjutnya, 1/4. 1/4 adalah satu dari 4 bagian yang sama besar. Lambangnya seperempat itu seperti satu buah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, satu dari 4 bagian inilah yang dinamakan seperempat. Sekarang, 1/3. 1/3 adalah satu dari 3 bagian yang sama besar. Lambangnya sepertiga itu seperti satu buah lingkaran dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, satu dari 3 bagian inilah yang dinamakan sepertiga. Soli dan Solihah, saatnya kita berlatih. Pecahan berapa yang tepat untuk mewakili daerah yang berarsir? Cara menjawabnya adalah jumlah kotak yang berarsir disebut sebagai pembilang dan jumlah semua kotak yang ada disebut sebagai penyebut. Berarti jawabannya adalah 1/2. Soli dan Solihah, demikianlah pembelajaran yang dapat Bu Guru sampaikan. Bu Guru doakan dengan belajar pecahan bertambah sikap adil kita. Tetap semangat belajar matematika ya, karena Allah sayang dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.